Dan pandangan-pandangan sosialis ini sebenarnya juga sedikit banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran sosialis ini juga ternyata mempengaruhi bagaimana bentuk ekonomi di Indonesia. Kalau kita mengingat sedikit sejarah Indonesia, Indonesia ini memiliki pengalaman sejarah dalam menerapkan sistem ekonomi sosialis yang sudah dimodifikasi. Sejak era monopoli VOC pada abad ke-16, pemerintah Indonesia ini merupakan wilayah kolonial dan menjadi korban dari ekonomi liberal atau ekonomi kapitalis. Kemudian pada tahun 1870-an, pada periode ini Indonesia diperlakukan sebagai negara yang menyuplai bahan mentah oleh Eropa, oleh negara-negara Eropa, khususnya negara Belanda. Yang kemudian suplai barang mentah ini dijadikan sumber untuk memproduksi bahan-bahan jadi yang ada di negara-negara industri. Sejak masa kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 45 ini dirumuskan untuk bagaimana melindungi ekonomi negara dan juga perekonomian masyarakat. Dalam Undang-Undang 45 secara jelas bahkan disebutkan pasal tentang ekonomi negara yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, serta sangat anti terhadap ekonomi liberal atau ekonomi kapital. Secara legal, policy atau aturan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang ekonomi kita yang sangat anti terhadap liberal atau kapitalisasi ini dirumuskan dalam pasal ekonomi, yaitu pasal 33 pada ayat 1 sampai 3. Kalau kita sebutkan yang pertama, di ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jelas, fokusnya ke arah kooperasi, adanya kerjasama antar komunitas-komunitas ekonomi dan juga warga negara. Kemudian di ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting ini misalnya adalah air, listrik, serta pertambangan. Ini harusnya dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti saya sebutkan tadi bahwa semua sumber-sumber ekonomi yang sifatnya adalah kebutuhan dasar masyarakat, adalah kebutuhan dasar negara, ini harusnya dikuasai oleh negara. Harusnya kalau kita melihat di pasal 33. Dan ini merupakan hasil dari amandemen yang terakhir. Berdasarkan peraturan ini, berdasarkan Undang-Undang Dasar pada pasal 43 ini, peranan negara, peranan pemerintah sifatnya sangat besar, walaupun tidak menutup peluang swasta atau privatisasi dan prakarsa perseorangan atau individu. Penyusunan sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Bung Hatta dulunya, yang banyak menggagas tentang sistem ekonomi sosialis di Indonesia. Pasca Perang Dunia Kedua, yang menjadi pemenang dari Perang Dunia Kedua ini kan kita paham ya, ada dua kubu yang memenangkan Perang Dunia Kedua, yaitu kubu dengan negara yang menerapkan ekonomi liberal, yaitu Inggris dan Amerika, diwakili oleh Inggris dan Amerika. Kemudian pemenang selanjutnya adalah negara yang mengusung ekonomi komunal sosialis, atau yang saat itu diwakili oleh Uni Soviet. Tapi akhirnya pasca Perang Dunia Kedua ini,
dua kubu ini banyak berseteru tentang mana sih paham yang lebih benar, mana sih paham yang lebih besar, dan mana paham yang lebih kuat, yang kalau kita mengenalnya sebagai perang dingin. Nah, efek dari perang dingin ini ternyata membawa dampak besar terhadap pemikiran-pemikiran sosialis dan lebih banyak mempengaruhi secara negatif, yang akhirnya membawa kemunduran dan juga keruntuhan bagi sosialisme itu sendiri. Runtuhnya sistem sosialis ini dimulai sejak tahun 90-an, yaitu tahun 92 kalau tidak salah. Dan sosialisme ini dianggap oleh ekonomi kapitalis modern yang saat ini dominan digunakan oleh semua negara. Berbagai negara yang sebenarnya dulu menerapkan sistem sosialis sebenarnya sampai sekarang masih menerapkan sistem ekonomi sosialis sesuai dengan ciri negara yang mereka anut. Jadi tidak 100% sosialis lagi kalau sekarang. Bahkan Cina yang merupakan murid dari Uni Soviet yang sangat mengagungkan sistem komunisnya, sekarang ini mereka lebih terbuka. Mereka sangat menerima privatisasi meskipun negara masih sepenuhnya, bahkan sekarang ini update-nya meskipun negara mengintervensi, tapi mereka sudah mulai mengembangkan sistem sosialis yang dimodifikasi dengan sistem privat. Mungkin negara-negara yang masih menerapkan sosialisme secara murni ini negara-negara seperti Korea Utara, kemudian Kuba, Venezuela itu sudah tidak terlalu komunal, dan mungkin sedikit di Amerika Latin seperti di Brasil juga masih seperti itu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa negara-negara ini juga sudah mulai terbuka. Oke, pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup atau PM saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.